Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKP 19.1. Pada pertemuan pagi hari ini kita bertemu pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Dan untuk kelas SKP 19.1 kita masuk pada pertemuan yang keempat. Pada pertemuan minggu sebelumnya kita membahas tentang tugas yang kemarin sudah Anda kerjakan dan memang ada sebagian yang belum ya. Jadi saya mohon bagi yang belum mengumpulkan untuk segera dikumpulkan sehingga nanti pada saat Anda mengikuti UTS ataupun UAS tidak ada tanggungan nilai yang tertinggal. Nah, dari hasil tugas kemarin saya bisa menyimpulkan bahwa hampir semua mahasiswa kelas SKP 19.1 ini sudah mendapat atau memahami tentang apa itu database, kemudian bagaimana kalau kita harus menyederhanakan database tersebut dalam bentuk normalisasi yang kemarin juga dicantumkan lewat tugas yang sudah Anda kumpulkan. Baiklah, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang tema yang berbeda yaitu DBMS ya. Jadi ini kita mulai mengenal beberapa bahasa yang biasanya nanti dipergunakan ketika kita akan mempelajari query. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada PPT untuk siang hari ini. Nah, untuk tema kita pada siang hari ini membahas tentang DBMS dan SQL. Nah, DBMS sendiri itu singkatan dari Database Management System. Nah, mengapa di sini ada istilah DBMS? Karena nanti dengan menggunakan sistem yang ada di dalam manajemen database ini kita bisa mengenal dan lebih memahami perintah-perintah query yang bagaimana yang nanti akan kita pergunakan ketika kita akan mengolah data, memanipulasi data, dan sebagainya. Nah, kemudian sistem perangkat lunak atau software yang memfasilitasi untuk membuat, merawat, dan menggunakan database elektronik itu disebut dengan DBMS ya. Jadi DBMS ini singkatan dari Database Management System dan dia merupakan software yang bisa dipergunakan sebagai fasilitator untuk melakukan maintenance pada saat menggunakan database elektronik. Nah, di sini nanti meliputi kegiatan apa saja yang kita lakukan di dalam DBMS, yaitu ada defining. Jadi ini semacam menentukan spesifik atau tipe dari database termasuk struktur organisasinya ya, organization. Nah, kalau kita bicara organization mungkin kita bisa ambil contoh sebuah tabel yang dimana di dalamnya itu ada nama field-nya, contohnya ada nama, alamat, telepon, email, dan lain-lain. Kemudian masing-masing field itu punya spesifik tipe. Katakanlah nama menggunakan tipe karakter. Kemudian mungkin untuk telepon menggunakan nomor. Nah, mungkin nanti untuk tanggal lahir menggunakan date time. Nah, ini adalah specific types ya. Kemudian ada juga size-nya, ukuran. Ya, kemudian ada juga description. Ya, jadi ini yang nanti akan masuk dalam kategori defining dan masuk dalam organization yang ada di dalam sebuah database. Kemudian yang kedua construction. Constructing di sini adalah loading the data. Constructing ya. Constructing di sini loading the data. Jadi pada saat kita melakukan melakukan pemanggilan terhadap data tadi, ada beberapa hal yang mungkin nanti harus kita perhatikan. Dari sisi apakah yang akan kita panggil itu tabel dengan spesifikasi data tertentu ataukah database dengan spesifikasi data tertentu. Nah, kemudian yang terakhir ada manipulating. Jadi ini
nanti yang akan kita pelajari, ya, di mana dalam manipulating ini kita membahas tentang query the data. Jadi ada perintah-perintah query yang bisa kita sedikit hafalkan atau kita pahami, karena perintah query ini sebetulnya kalau dilihat dari kamus datanya sendiri tidak begitu banyak, ya. Jadi dan bisa dipakai hampir sama formatnya di berbagai bahasa query seperti itu. Nah, berikutnya ada database language. Jadi database language ini merupakan perantara bagi user untuk berinteraksi dengan database yang tersimpan pada data store. Contohnya ada SQL, ada DBase, SQL, MySQL, Oracle, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian database language sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada DDL dan ada DML. Kita perlu memahami dulu apakah DDL itu dan apakah DML itu. Nah, untuk DDL sendiri, ini bahasa untuk mendeskripsikan data. Ya, jadi ini data dictionary-nya. Kamus datanya itu di sini. Sedangkan untuk DML, ini bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu database. Di antaranya ada fungsi inserting, ya, menyisipkan data, deleting untuk menghapus data, updating, melakukan edit atau perubahan pada data, searching itu melakukan pencarian, dan loading pemanggilan. Nah, ini yang harus kita bedakan dari kedua bentuk bahasa ini. Yang satu bahasa untuk mendeskripsikan data, jadi lebih mengarah kepada kamus datanya, sedangkan yang satu lagi lebih mengarah kepada teknik memanipulasi atau mengolah data. Ya. Nah, kemudian query. Nah, untuk query sendiri merupakan ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan didapatkan kembali dari sebuah database. Contohnya dengan menggunakan perintah query, kita bisa menampilkan data yang mungkin namanya Thomas saja misalkan. Atau kita bisa menampilkan sebuah data yang produknya buku saja misalkan. Nah, ini ada beberapa ekspresi dalam query nanti yang bisa kita masukkan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ada SQL. SQL ini singkatan dari Structure Query Language. Ya. Nah, di sini bahasa yang dirancang secara khusus untuk berkomunikasi dengan database. SQL diciptakan dengan sedikit kata. SQL standar sendiri ditentukan oleh Komite Standar ANSI dan disebut ANSI SQL. ANSI sendiri singkatan dari American National Standard Institute. Di luar ANSI itu ada PL SQL, ada Transact SQL, dan lain-lain. Nah, ini yang bisa kita lihat bahwa nanti untuk SQL yang kita pakai itu kita menggunakan standar ANSI, ya. Nah, kemudian SQL ini merupakan query baku untuk DBMS. SQL diambil sebagai bakuan sejak tahun 92. Dan awalnya untuk SQL sendiri diterapkan pada DBMS besar seperti Oracle dan Informix. Nah, sekarang juga pada DBMS berbasis PC seperti kalau sekarang ada VisualFox Pro, ya, seperti itu. Kemudian SQL bersifat sebagai bahasa tingkat tinggi, di mana user hanya menyebutkan hasil yang diinginkan dan optimisasi pelaksanaan query dilakukan oleh DBMS. Nah, kemudian SQL dapat disisipkan ke dalam bahasa pemrograman. Contohnya mulai dari kalau dulu itu ada kita masih pakai sistem operasi DOS, ada bahasa C, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Kemudian sudah muncul Windows, itu ada berbasis visual, ada Visual Basic, ada VisualFox Pro, ada Delphi, dan lain-lain. Nah, kemudian muncul lagi ada program berbasis web dan server, itu bisa dimasukkan ke dalam
program yang khususnya web server ya, di sini mau ASP atau PHP itu semuanya bisa. Nah, ini kelebihan dari SQL. Nah, ada saatnya kita mengetahui manfaat daripada SQL. Di sini ada 3. Yang pertama, dengan mempelajari SQL dapat berinteraksi dengan hampir semua database besar yang beredar. Ini kegunaan salah satunya ya. Jadi kita menggunakan SQL ini, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi database yang mungkin nanti akan dikaitkan dengan beberapa program besar juga yang sedang dipelajari sekarang ini. Nah, kemudian SQL sendiri mudah untuk dipelajari karena statement dibuat berdasarkan bahasa Inggris umum. Kemudian SQL merupakan bahasa yang sederhana tetapi kuat. Ini yang kita lihat dari manfaat SQL. Nah, berikutnya beberapa DBMS yang menggunakan SQL. Ini ada DB2, ada Inggris, kemudian ada Informix, Oracle, ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server, ada MySQL, ada PostgreSQL, kemudian RDB, Sybase, Interbase, dan lain-lain. Mungkin dari beberapa DBMS yang ada ini, kita yang sudah sangat familiar adalah Microsoft Access. Kemudian mungkin ada juga yang sudah mengenal ada MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle ya. Ini adalah beberapa DBMS yang mungkin sudah pernah atau kita gunakan selama ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat penggunaan DDL di dalam SQL. DDL seperti yang sudah direview di depan tadi, singkatan dari Data Definition Language. Dipergunakan untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan struktur basis data seperti pembuatan basis data, pembuatan tabel, dan sebagainya. Ada 3 perintah yang biasanya masuk dalam kategori DDL ini, yaitu ada create, alter, dan drop. Nah, ada baiknya kita mengenal satu persatu perintah yang dipergunakan di dalam DDL ini. Yang pertama yaitu create. Create di sini digunakan untuk membentuk basis data dan tabel atau indeks. Jadi dia digunakan untuk membuat ya. Nah, kemudian alter digunakan untuk mengubah struktur tabel. Dan yang terakhir ada drop yang digunakan untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Mungkin perlu kita camkan dulu di sini bahwa kita sudah mengenal sebuah database. Di dalam satu database itu bisa terdiri dari beberapa tabel. Itu yang umum dulu yang harus kita pahami bersama. Nah, di dalam sebuah tabel biasanya memiliki struktur tabel. Jadi ada nama field, ya, kemudian ada tipe dari field tersebut, kemudian ada size atau width, description. Umumnya seperti itu. Nah, di sini dengan ketiga perintah ini, create, alter, dan drop, kita bisa membuat database, berarti isinya bisa beberapa tabel, kita bisa membuat tabel, dan kita bisa membuat indeks. Kemudian untuk fungsi alter sendiri untuk mengubah struktur tabel. Jadi fungsi alter ini hanya berlaku pada tabel saja. Ya, di mana struktur yang dimaksud kita mungkin bisa menambahkan field atau menghilangkan field. Jadi misalkan kalau pemahaman kita field ini kan sama juga dengan judul kolom seperti itu ya. Jadi misalkan sudah ada nama, alamat, telepon, email. Nah, kita ingin menambahkan field atau judul kolom hobi. Nah, itu bisa masuk dalam kategori perintah alter ini. Atau sebaliknya, kita mungkin ingin menghilangkan judul kolom alamat misalkan. Nah, jadi nanti field-nya akan berkurang jumlahnya. Nah, perubahan struktur seperti ini itu kita nanti akan menggunakan perintah alter.
Nah, berikutnya yang drop. Untuk drop ini berfungsi untuk menghapus basis data, tabel, atau indeks. Berarti ini bisa berlaku secara all atau keseluruhan. Bisa database, atau bisa berupa tabel, atau bisa berupa indeks untuk perluasannya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat dulu yang menu read ya. Di sini contoh sintak untuk create database adalah create database diikuti namanya. Nah, untuk pemberian nama pada database itu sama seperti pemberian nama pada tabel dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan nama perintah, jangan diawali dengan angka atau tanda baca dan sebagainya. Kemudian dicontohkan ini create database akademi. Berarti nanti di dalam database akademi itu bisa memuat beberapa tabel seperti itu. Nah, kemudian untuk create table. Di sini menyebutkan spesifikasi dan batasan atribut. Ini yang agak berbeda dengan create untuk database. Nah, untuk table ini sintaknya adalah create table diikuti dengan nama tabel dalam kurung field yang pertama diikuti tipe dan size-nya. Anda perhatikan tanda kurungnya di sini, koma, spasi, field yang kedua diikuti tipe dan size, kurung tutup, koma, spasi, field yang ketiga dan seterusnya. Ya, sebanyak berapapun jumlah field yang akan Anda buat tentunya. Nah, untuk sintaks sekali lagi tolong perhatikan penulisan bahasa Inggris di sini harus benar. Jadi kalau salah nanti tidak akan diproses seperti itu. Nah, dicontohkan seperti ini. Jadi ini ada create table karyawan. Berarti nama tabelnya adalah karyawan. Kemudian ada first name char dalam kurung 15 not null. Berarti ini adalah field pertama dengan nama first name. Tipenya adalah karakter dengan width atau size sebanyak 15 digit. Seperti itu. Nah, kemudian ada last name, ada SSN, ada BDate, ada address, ada sex, salary. Nah, kita perhatikan tipe-tipe yang dipergunakan di sini berbeda-beda. Ya, jadi seperti contohnya untuk BDate menggunakan tipe date, tanggal. Kemudian untuk salary menggunakan tipe desimal, ya. Kemudian di sini ada 10.2, itu berarti nanti jumlah width-nya atau digitnya itu 10 dan ada 00 2 digit di belakang koma, seperti itu. Nah, berikutnya ada create index. Create index ini membentuk berkas indeks dari tabel. Indeks itu digunakan untuk mempercepat proses pencarian. Sintaksnya adalah create unique index, nama indeks, on nama tabel dalam kurung kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Dicontohkan misalkan create index karyawan IDX, ini nama indeksnya, on karyawan dalam kurung SSN. Berarti yang dicari itu yang fieldnya SSN saja di dalam tabel karyawan. Sedangkan nama file indeks atau berkas indeksnya adalah karyawan IDE. Baiklah, itu tadi penjelasan dari create. Nah, berikutnya kita masuk ke perintah alter. Alter di sini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Nah, untuk menambah itu menggunakan perintah add. Kita bisa lihat langsung kepada contohnya di sini. Alter tabel nama karyawan. Berarti di sini nama tabelnya adalah karyawan. Add job char dalam kurung 12. Berarti menambahkan field job di dalam tabel karyawan yang tipenya karakter dan width-nya 12. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus kolom? Ini menggunakan perintah drop. Contohnya alter tabel.
karyawan untuk nama tabelnya, drop kolom job. Nah, berarti nanti yang dihapus itu adalah field job. Ya, tidak perlu menyebutkan spesifikasi dari tipe kolom atau jobnya tadi, langsung saja nama fieldnya seperti itu. Nah, di sini kita melihat untuk alter itu ada dua hal yang perlu diperhatikan jika menambah menggunakan perintah add, jika ingin menghapus menggunakan perintah drop. Nah, untuk drop sendiri ini dibedakan ada 3. Yang pertama adalah drop database, yang kedua drop table, yang ketiga adalah drop index. Untuk drop database fungsinya digunakan untuk menghapus database yang kita ketahui mungkin isinya ada beberapa tabel. Nah, contohnya drop database academy. Seandainya ini sudah dijalankan, maka nanti misalkan database academy isinya ada 4 atau 3 atau 2 tabel, maka semuanya akan ikut terhapus. Nah, berikutnya drop table. Fungsinya hanya untuk menghapus tabel. Nah, dicontohkan drop table karyawan. Jadi misalkan saja saya ingin menghapus sebuah tabel dengan nama karyawan. Nah, berikutnya ada drop index. Nah, fungsinya untuk menghapus berkas indeks. Dicontohkan drop index karyawan IDX. Tentunya harus diikuti dengan nama berkas dari file yang akan dihapus tadi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Besar harapan saya untuk mahasiswa SKB 191 ini bisa memahami dulu tentang perintah-perintah utama yang nanti akan kita pergunakan dalam melakukan pengolahan database ya, perintah-perintah query. Intinya ini tadi itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada perintah ini create. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada perintah drop dan berikutnya lagi ada perintah alter. 3 perintah utama itu yang nanti akan kita pergunakan sebagai bahan dasar dulu untuk berlatih query. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan mulai untuk praktek ya. Nah, seperti biasa pada akhir perkuliahan saya selalu memberikan kuis. Untuk kuis kali ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, sebutkan 2 bentuk database language. Saya ulangi, sebutkan 2 bentuk database language. Yang kedua, ada berapa jenis drop dan sebutkan. Ya, kalau Anda memperhatikan video ini tadi dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh DBMS yang menggunakan DDL. Saya hanya minta 2 ya, nggak disebutkan banyak-banyak. Oke, kira-kira itu kuis yang saya berikan untuk siang hari ini. Silahkan Anda jawab pada kolom komentar di YouTube channel seperti biasa. Baiklah, sekali lagi terima kasih atas atensinya, partisipasinya untuk mengikuti perkuliahan saya pada siang hari ini. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, bisa melalui WA group ataupun japri langsung kepada saya. Kemudian jangan lupa untuk rajin menjawab kuis karena ini nanti bisa menjadi tambahan nilai buat Anda jika Anda mengalami nilai yang kurang baik misalkan pada ujian nanti. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.